Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Renungan tanggal 16 Maret 2026 berjudul Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini, kembali bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan lebih mendalam. Tuntunlah langkah hidup kami, agar tetap setia kepada-Mu sampai akhir zaman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat di dalam buku Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Beberapa hari terakhir ini kita telah merenungkan perkembangan teologi, pertentangan besar yang diulas oleh Joseph Bates. Pada awal tahun 1847, ia telah sampai pada kesimpulan bahwa apa yang menjadi gerakan Sabatarian Adventist bukanlah sekedar dorongan lain menuju pembentukan denominasi lain, melainkan pergerakan nubuatan. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tema pertentangan besar berakar secara kuat dari kitab suci. Banyak orang beranggapan bahwa hal itu berawal dari tulisan-tulisan Ellen White sejak 7 April 1847. Ia juga menyoroti ajaran itu. Tetapi laporan tentang penglihatannya sehubungan dengan topik itu merupakan penguatan atas pendalaman Alkitab oleh Bates dan bukan sebagai asal mulanya. Mari kita amati penglihatannya yang paling awal tentang pertentangan besar. Saudara Bates yang terkasih, tulisnya pada tanggal 7 April 1847. Sabat lalu kita bertemu dengan saudara-saudari terkasih di sini. Tak lama kemudian saya keluar dari perkara-perkara duniawi dan diselimuti oleh suatu penglihatan tentang kemuliaan Allah. Setelah melihat kemuliaan bilik kudus, Yesus mengangkat tabir kedua, dan saya masuk ke bilik yang maha kudus. Di bilik yang maha kudus, saya melihat tabut. Di dalam tabut itu ada loh-loh batu. Yesus membukanya, dan saya melihat 10 perintah di atasnya yang ditulis dengan jari Allah. Di satu loh batu ada 4 perintah, dan di loh batu lainnya ada 6 perintah. 4 perintah di loh batu pertama bersinar lebih terang daripada 6 perintah lainnya. Namun perintah keempat, perintah hari Sabat, bersinar lebih terang dari semuanya, karena Sabat dikhususkan untuk ditaati demi menghormati nama Allah. Saya melihat bahwa Allah tidak mengubah Sabat
karena Dia tidak pernah berubah. Saya melihat bahwa Sabat yang kudus adalah dan akan menjadi tembok pemisah antara Israel sejati milik Allah dan orang-orang yang tidak percaya, dan bahwa Sabat adalah pertanyaan besar untuk menyatukan hati orang-orang kudus Allah yang terkasih yang sedang dalam penantian. Ia melanjutkan dengan mencatat bahwa pemberitaan Sabat dengan setia dan pemeliharaannya yang setia akan menjadi pekabaran yang kuat, tetapi bahwa pada permulaan masa kesusahan itu akan mendatangkan penganiayaan, bahkan sampai pada titik di mana semua orang yang tidak mau menerima tanda binatang itu dan gambarnya tidak dapat membeli atau menjual. Penglihatan itu berakhir dalam penganiayaan, lalu pembebasan pada saat kedatangan Yesus kedua di awan putih yang besar. Bapa, kami menantikan awan itu dengan segala makna dan berkat-Nya. Amin. Yang menjadi kesimpulan renungan pagi hari ini, nubuatan Alkitab menunjukkan bahwa sejarah dunia bergerak menuju satu klimaks besar, kedatangan Kristus kembali. Di tengah pertentangan besar antara kebenaran dan kesalahan, Tuhan memanggil umat-Nya untuk tetap setia kepada-Nya. Kesetiaan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada perintah-Nya, dan iman kepada Yesus akan mempersiapkan umat-Nya untuk menyambut kedatangannya di awan-awan langit. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tolonglah kami agar tetap setia kepadamu di tengah dunia yang penuh pergumulan ini. Teguhkan iman kami, kuatkan ketaatan kami kepada firman-Mu, dan peliharalah hati kami agar selalu menantikan kedatangan Yesus dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati segala usaha dan pekerjaan kita di hari ini dan selamanya. Amin.